Shalom Bapak Ibu dan Jemaat Pos Gereja Persiapan Immanuel Siaga. Puji Tuhan karena pada sore hari ini kembali kita bisa beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, izinkan saya mewakili seluruh hamba Tuhan, pengurus, setiap ketua komisi, dan juga guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu sekalian. Karena hari ini adalah hari spesial ya. Minggu kedua di bulan Mei, tradisi GMI kita adalah Hari Ibu. Kiranya ibu-ibu di gereja kita itu menjadi ibu-ibu yang diberkahi, diberi bijaksana, dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mengambil doa teduh sejenak. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita pada malam hari ini dengan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kembali kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Bahkan kami masih bersyukur diberi kesempatan untuk memulai ibadah kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan Yesus, itu boleh menjadi ibadah yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana di semua, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini Bapa, kami percaya ketika kami memulai ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berikan roh-Mu Bapa bagi setiap kami, supaya kami memahami, supaya kami mengerti Tuhan setiap ucapan doa kami yang akan kami naikkan ke hadapan-Mu menjadi rasa syukur kami Bapa. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, Nama-Mu yang besar layak kami puji. Nama-Mu yang besar Tuhan layak kami tinggikan. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah melihat setiap ibadah anak-anak Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat kami Bapa, berkati kesehatan, berkati kekuatan, bahkan terlebih berkati iman kami semua Tuhan Yesus. Supaya walaupun dalam keadaan sulit ini, walaupun kami tidak bisa bertemu, tetapi iman kami boleh bertumbuh terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan sampai selesainya. Engkau yang berotoritas Tuhan Yesus, Kau yang memimpin kami. Roh-Mu sendiri yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dia Tuhan, pakai dia, berikan hikmat supaya setiap kebenaran firman yang akan disampaikannya boleh menjadi firman yang tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan demi nama Kristus Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, kita akan bersama-sama membaca responsoria yang terambil pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ke-15. Mazmur pasalnya ke-19 ayat ke-8 sampai ke-15. Saya Ayan Ganjil, Bapak Ibu yang di rumah mengikutinya dari ayat yang genap dan yang terakhir kita bersama-sama. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Kita bersama. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci.
Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Oke, demikian jauh pembacaan firman yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa syafaat. Pada malam hari ini akan dipimpin oleh Evangelis Indartiko Padang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat saudara-saudari kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Bapak Chun Min, kami berdoa buat Bapak Immanuel, Papa dari Cuantau Trivena. Kami berdoa buat Bapak Alim, Ibu Lim Kuikeng, Bapak Susanto, Ibu Sianti. Kami berdoa buat Bapak Kimsan, kami berdoa buat Ibu Anita, Ibu Cuyung, Ibu Suryati, bahkan mungkin masih ada jemaat-jemaat yang lainnya yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, sungguh kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Satu hal yang kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Hera, buat Ibu Lucy yang merindukan suatu keturunan. Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan mereka, suami istri. Tuhan berkati kandungan mereka, sehingga kami yakin dan percaya bahwa suatu saat dengan waktunya Tuhan boleh memberikan keturunan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat buat Cuantau Trivena yang saat ini sedang mengandung, bahkan mungkin masih ada ibu-ibu yang lainnya yang saat ini sedang mengandung. Sungguh kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati bayi yang ada di dalam kandungan mereka sehingga boleh bertumbuh sehat, boleh melahirkan tepat pada waktunya. Tuhan, pada saat ini pun kami berdoa buat setiap para hamba Tuhan, setiap para pengurus, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus P3MI di pos pelayanan siaga di tempat ini. Tuhan, berikan kami kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Biarlah kami boleh terus bergandengan tangan sehingga setiap program yang telah kami susun boleh berjalan dengan baik. Kami rindu Tuhan boleh terus pakai kami secara luar biasa di dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang berjuang untuk memerangi wabah COVID-19. Kami berdoa buat setiap pasien yang sedang dirawat. Kami berdoa buat tim medis, para dokter, perawat, relawan. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh terus berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh terus berserah kepada Tuhan. Setiap para dokter, perawat ya Bapak, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk boleh
membantu di dalam mengobati setiap pasien. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap para pemimpin, pemerintah dari daerah hingga pusat, setiap orang-orang yang berjuang, TNI, Kapolri. Tuhan boleh terus memberkati mereka sehingga melalui mereka boleh menjaga keamanan, mereka boleh membantu di dalam memerangi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat setiap masyarakat yang saat ini lemah ekonomi karena wabah ini ya Bapa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan boleh terus memakai orang-orang yang baik untuk saling membantu, untuk saling bergotong royong bersama-sama, sehingga melalui kami ketika kami boleh bergandengan tangan di dalam saling membantu, semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh melangsungkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap negara-negara, seluruh negara yang ada di dunia ini yang dilanda oleh COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, berikan kesatuan hati sehingga kami boleh bersama-sama berjuang untuk melawan virus ini. Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat Tuhan di dunia ini. Kami berdoa agar mereka semakin sadar bahwa kami membutuhkan juru selamat dan kepastian akan keselamatan di dalam Yesus lewat wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami rindu semakin banyak orang-orang yang bertobat. Kami rindu semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semakin mencintai, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan pun Tuhan pakai kami untuk boleh terus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan boleh terus memberkati kami, Tuhan boleh terus melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap doa kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang akan terus terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan dan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan persembahan kita yang layak untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat, atas kasih, atas kehidupan, atas kelangsungan hidup, kesehatan yang terus Tuhan berikan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian kecil daripada berkat yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Bapa, berkati pekerjaan mereka, keluarga, usaha, apapun yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan, supaya ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan persembahan kami. Di dalam Engkau kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan satu pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
nama-Mu ya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bahkan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mohon pujian, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Evangelis Trivena. Mari kita angkat satu pujian di doa ibuku. Namaku disebut
persilakan kepada hambanya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kembali kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu kepada Engkau. Kami bersyukur meskipun di tengah COVID-19 Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami untuk boleh memberikan waktu kami datang di hadirat Tuhan melalui ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama merayakan Hari Mama, dan biar setiap kami kaum ibu boleh semakin luar biasa, bahkan memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang akan memberkati dan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Selanjutnya dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat kelima. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam pertolonganku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih malam hari ini adalah hari yang spesial, kita bisa merayakan Hari Mama, yang meskipun saat ini kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi hadirat Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini, berhubung kita ada memperingati Hari Mama, temanya adalah perempuan biasa dengan pengaruh yang luar biasa. Perempuan biasa dengan pengaruh yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di media sosial, kita melihat di televisi, mungkin kita juga melihat di surat kabar, bahkan lain-lain, banyak sekali masalah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga. Ibu membuang anaknya, ibu menyiksa, ibu memukul anaknya. Bahkan kita juga menemukan ada juga ibu yang menelantarkan anaknya. Dan tidak juga segan-segan, ada juga yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Nah, kenapa bisa terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita melihat bahwa karena mereka tidak tahu dan tidak memahami akan panggilan mereka sebagai seorang ibu di dalam Kristus.
Tetapi saya percaya bahwa setiap kita kaum ibu di GMI Siaga tidak ada yang seperti itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang ibu itu merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Untuk itu kita jangan pernah menyia-nyiakan. Ada banyak orang yang sangat sekali merindukan untuk mendapatkan seorang anak. Mereka sangat ingin sekali, Tuhan anugerahkan kepada kami keturunan. Oleh karena itu ketika kita dianugerahkan oleh Tuhan kesempatan untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi orang tua, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat banyak sekali wanita yang menjadi seorang ibu, baik itu mungkin teman sekantor kita, mungkin itu di dalam komunitas kita, bahkan banyak sekali wanita-wanita yang mempunyai peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Bukan saja melahirkan, bukan menjadi sosok yang hanya melahirkan, tetapi mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan kerohanian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi masalahnya adalah berapa banyak sih wanita yang menjadi seorang ibu, yang mau mengajarkan, yang mau memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan malam hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi ibu yang mempunyai pengaruh yang luar biasa melalui seorang tokoh Alkitab, yaitu siapa? Eunike. Eunike artinya sukacita. Dia adalah seorang ibu yang mempunyai dampak yang begitu besar kepada anaknya Timotius. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3 bahwa dia tinggal di Listra. Dia bertobat karena pelayanan Paulus. Dan dia mempunyai seorang ibu yang bernama Lois. Eunike, dia terkenal dengan imannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun dia mempunyai suami dari orang Yunani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang mau kita teladani, yang mau kita pelajari pada malam hari ini, terlebih kita kaum ibu? Apa yang patut kita pelajari, pengaruh apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya itu berdampak luar biasa bagi orang lain? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, yang dilakukan Eunike adalah bahwa dia mengajarkan firman Allah kepada anaknya Timotius. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 berkata bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam firman Tuhan ini sangat jelas, dia mengatakan bahwa kita harus memperhatikan perintah Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Eunike. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Sekalipun suami Eunike bukan orang yang saleh menurut Yahudi, tetapi Eunike dia tetap menanamkan firman Allah kepada anaknya Timotius, sehingga Timotius mau mengikuti pelayanan Paulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini melakukan hal itu sangatlah sulit, bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali alasan yang kita berikan. Mungkin kita ibu-ibu karena hari ini hari mama, kita mengatakan, sibuk saya bekerja, saya sudah lelah, saya capek, sudah seharian saya urus rumah tangga, dan saatnya saya beristirahat. Sehingga itu membuat kita malas untuk membaca firman Tuhan, untuk membahas firman Tuhan bersama dengan anak-anak kita. Ketika kita melihat pasangan kita juga tidak memberikan teladan yang baik,
juga ikut-ikutan. Dan kita tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Eunike, dia tidak tergantung, dia tidak melihat bagaimana situasi dan kondisi. Dia tidak terbawa akan sikap suaminya. Dia tetap mengajarkan firman Allah kepada anaknya Timotius. Itu juga yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ambil tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengajarkan anak-anak kita akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Eunike, dia sudah mendidik, dia sudah mengajar Timotius dengan firman Tuhan, dengan mengenal kitab suci sejak masa kanak-kanak. Kalau kita lihat dalam Timotius 3 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sini dikatakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil di sini menunjukkan bahwa Timotius sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mengajarkan? Kita sudah perhatikan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3, bahkan juga di 2 Timotius 1 ayat 5, yaitu Eunike dan juga neneknya Lois. Inilah pengaruh pertama yang dialami oleh Timotius, pengaruh asuhan dari orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini sangat jelas bahwa Eunike dia telah menunjukkan teladan imannya melalui kehidupan sehari-hari mereka. Sebelum mereka itu mengajarkan kepada Timotius, mereka sudah terlebih dahulu mengecap semuanya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat akan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa dalam menciptakan seorang wanita dengan air mata, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, tetapi memiliki satu kekuatan yang sangat besar di dalam diri mereka. Amin. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan teladan dan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak kita? Apakah kita sudah memberikan kerohanian yang baik bagi anak-anak kita? Dan kepada setiap anak-anak, karena hari ini adalah hari mama, jangan ini sepertinya khusus untuk orang tua, untuk mamanya saja. Tetapi kita sebagai anak juga harus mendengar apa yang telah diajarkan, yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Kalau kita lihat dalam Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita harus berterima kasih apa yang telah mereka berikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan, artinya bahwa jangan kita berpikir, oh kalau saya sudah dewasa, saya bisa bersikap sesuka hati saya. Jangan. Tetapi di sini dikatakan jangan sia-siakan ajaran ibumu, karena itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu sudah indikasi Tuhan, pembinaan rohani anak harus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan di dalam keluarga kita. Amin. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih dampak dari didikan yang diberikan Eunike kepada Timotius? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini dikatakan Timotius, dia dapat menjadi pemimpin, dia menjadi pekabar Injil. Karena apa? Karena ajaran, karena didikan yang diberikan oleh ibunya dan juga neneknya. Lalu pengaruh apa yang dialami oleh Timotius, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di sini dikatakan pengaruh luar biasa, dampak yang luar biasa yang terjadi kepada Timotius ketika dia menerima ajaran dari orang tuanya.
di sini dikatakan dia menjadi orang Kristen dan menjadi anak rohani Paulus. Itu kita bisa melihat dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Bahkan kalau kita mau melihat di dalam Filipi 2 ayat 20 sampai 22 juga dikatakan di sana Paulus menyebut dia orang yang satu-satunya sehati sepikir. Dia tidak mementingkan diri sendiri tetapi kepentingan Kristus. Dan juga dikatakan dia juga memiliki kesetiaan. Yang dimiliki oleh Timotius kesehatian sepikir dengan bapak rohaninya. Inilah kualitas yang dimiliki oleh Timotius yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mengutamakan Kristus dan juga mengutamakan orang lain. Kesamaannya dengan kesehatiannya dengan Paulus bahwa mereka bersama-sama mengutamakan Kristus dan mengutamakan kesejahteraan jemaat yang mereka layani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan Timotius dia malah mempunyai prinsip yang selalu setia. Seorang yang memiliki kesetiaan ini sangat jarang sekali dimiliki oleh orang lain. Di tengah kondisi yang sulit, Timotius selalu menunjukkan kesetiaannya kepada bapak rohaninya Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di sini juga kembali dikatakan Timotius dia mau mengikuti pelayanan Paulus. Bahkan ketika di usianya masih belia, dia juga mau menggantikan teman sekerja Paulus yang bernama Yohanes dan Markus. Bahkan Timotius dia sangat dihormati oleh saudara-saudaranya orang Kristen di Listra dan juga di Ikonium. Itu kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah dampak dari didikan, dari ajaran Eunika yang tulus kepada Timotius, yang akhirnya membawa berkat besar dan membawa kemuliaan Tuhan di dalam pekabaran Injil. Amin. Lalu pertanyaannya adalah, seberapa besar pengaruh yang kita berikan kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah memperkenalkan firman Allah kepada anak-anak kita? Apakah kita mudah terpengaruh akan situasi dan malas-malasan dalam memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita? Seberapa besar pengaruh kita terhadap anak kita? Jangan kita berkata, nah ayo kami ibadah. Kita mengatakan kita menyuruh anak kita untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang tua kita tidak mau beribadah. Tetapi melalui firman Tuhan ini, bantulah anak kita. Karena kita sudah diserahkan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak kita supaya mereka hidup dalam iman dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kepada seluruh kaum ibu yang telah menaruh hidupnya kepada Tuhan dan mengerjakan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga, ia layak mendapatkan hormat dan pujian dan selamat hari Mama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semoga Tuhan yang menolong dan akan memberi kekuatan kepada setiap para wanita, kepada setiap istri, kepada setiap ibu untuk dapat menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan melalui kita nama Tuhan dimuliakan. Ingat, menjadi pribadi yang biasa-biasa saja adalah hal yang biasa, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita, terlebih dahulu dalam keluarga kita. Itu adalah hal yang sangat luar biasa yang bisa kita persembahkan kepada
Tuhan. Amin. Selamat hari Mama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada malam hari ini kami sudah bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan, itu boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi seorang ibu, untuk kami menjadi seorang tua yang mau melakukan tanggung jawab yang boleh Engkau percayakan kepada kami, dengan mendidik anak-anak kami dengan benar, dan mau memperkenalkan firman Allah kepada mereka, tidak dengan malasan Tuhan, tapi kami percaya bagaimana situasi kondisi dalam kehidupan kami mau selalu memperkenalkan firman Allah kepada anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau juga akan memberkati setiap kaum ibu pada saat ini. Engkau yang akan selalu menganugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan setiap kami untuk menjadi wanita yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk melayani dimanapun kami berada, untuk siap dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan kami mau menjadi perempuan biasa tetapi dengan pengaruh yang luar biasa, terlebih dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, itu yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.